Selamat datang pada koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Tiba pada refleksi dan kesimpulan. Ada dua pertanyaan di sini. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi? Yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Untuk menjawab, mari berefleksi bersama saya. Berikut merupakan ilustrasi bagaimana saya bertumbuh mulai dari tidak tahu menjadi tahu dan akhirnya bersemangat untuk melakukan sesuatu. Sebelumnya, saya mengira coaching itu adalah yang saya ketahui, coaching dalam hubungannya dengan dunia olahraga, khususnya sepak bola. Dalam dunia sepak bola, coach memiliki kekuasaan untuk melatih dan membawa tim pada kemenangan. Yang kedua, saya juga berpikir bahwa coaching sama saja dengan training, mentoring, maupun bentuk pendekatan yang tujuannya membantu. Terlebih lagi, saya tidak mengetahui istilah coaching dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan paling mendasar, apakah sebelumnya saya pernah melakukan coaching di sekolah? Sebagai kurikulum koordinator di sekolah, saya sering berbincang dengan rekan-rekan guru. Rekan-rekan guru bertemu dengan saya untuk mencari solusi dari sesuatu, baik itu mengenai pembelajaran, jadwal, maupun respon kepada orang tua. Saya tidak melakukan coaching, tetapi lebih menjadi mentor terkadang pengambil keputusan terkait hal-hal ini. Kemudian saya berpikir, dari 3 prinsip coaching, apakah saya sudah melakukan semuanya? Ternyata tidak, saya hanya melakukan kemitraan, satu prinsip dari ketiga prinsip coaching. Kesimpulan yang saya ambil, jadi saya belum melakukan coaching. Hal yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan. Dari 3 prinsip coaching, ternyata saya baru menerapkan satu prinsip, yaitu kemitraan. Walaupun saya tidak tahu proses coaching sebelumnya, saya selalu menganggap bahwa rekan kerja saya atau murid sebagai mitra saya. Saya meminta pendapat mereka di banyak kesempatan yang kami miliki untuk berbincang. Namun, saya masih perlu menerapkan proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari rekan maupun murid saya. Saya perlu menggali secara kreatif dan memaksimalkan potensi mereka tanpa memberikan solusi-solusi dari saya terlebih dahulu. Setelah belajar, saya tahu coaching itu adalah suatu proses kreatif dalam hubungan kemitraan antara coach dan coachee untuk memaksimalkan potensi coachee, yang dalam artian lain memberdayakan coachee. Yang kedua, saya belajar ternyata coaching dalam dunia pendidikan sesuai dengan paradigma Among dari Ki Hajar Dewantara. Di sini ada 4 hal yang sesuai dengan paradigma Among Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mitra belajar. Yang kedua, emansipatif. Yang ketiga, kasih dan persaudaraan. Dan yang keempat, ruang perjumpaan pribadi antara coach dan coachee. Paradigma coaching. Ada 4 paradigma coaching. Yang pertama, fokus pada coachee. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, membantu coachee melihat peluang-peluang baru. Yang selanjutnya, mari kita lihat tentang alur tirta. Alur tirta ini sesuai dengan paradigma kompetensi dan keterampilan coaching. Tirta, T, tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan antara coach dan juga coachee. Yang kedua, I, interaksi, di mana ada proses menggali dan memetakan informasi serta fakta-fakta dari coachee. Yang ketiga, R, atau rencana aksi. Di sini ada pembicaraan mengenai pengembangan ide untuk rencana aksi dan juga solusi. Dan yang terakhir, TA, tanggung jawab. Di sini adanya komitmen untuk langkah selanjutnya dan juga penerapan aksi nyata.
Saat saya belajar tentang coaching di modul 2.3 ini, berbagai macam emosi muncul pada diri saya. Yang pertama, saya merasa senang ketika belajar mengenai coaching. Saya baru mengetahui bahwa coaching itu sangat baik dan dibutuhkan tidak hanya pada hubungan beberapa orang, namun juga pada dunia pendidikan atau supervisi akademik. Yang kedua, saya merasa ingin tahu cara-cara mempraktekkan coaching, baik untuk hubungan pribadi dan khususnya untuk supervisi akademik. Saya merasa masih perlu banyak belajar dan mempraktikkan coaching ini. Dan yang terakhir, saya juga merasa agak sedih dikarenakan saya menyadari bahwa ada beberapa kejadian yang seharusnya membutuhkan coaching, tetapi saya tidak melakukannya. Ketika saya belajar tentang coaching, juga timbul pertanyaan-pertanyaan pada diri saya. Saya mencoba untuk menarik kesimpulan keterkaitan. Mari kita lihat keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mari teman-teman lihat praktek pembelajaran berdiferensiasi dan juga di masa depan, apa yang akan saya lakukan? Tantangan-tantangan penerapan coaching. 1. Kurang. Lalu, apa alternatif solusi yang dapat dikerjakan? Sekarang, mari kita lihat keterhubungan keterampilan coaching. Saya akan menutup kesimpulan dan refleksi dari modul 2. Dari hal ini, saya semakin diyakinkan bahwa coaching itu merupakan